Jika kita melihat ke belakang dalam sejarah kepemimpinan PSSI, saya pikir ada satu tren yang selalu muncul, yaitu pada hampir di setiap periode, PSSI dipimpin oleh seseorang yang memiliki pengaruh dari dunia politik. Mulai dari tokoh seperti Ali Sadikin, yaitu merupakan mantan gubernur Jakarta yang juga menjabat sebagai ketua umum PSSI pada periode 1979 sampai 1981, hingga sekarang kita memiliki Erick Thohir yang bahkan masih aktif di pemerintahan setelah ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Sejak FIFA pertama kali mengakui PSSI sebagai anggota resmi pada tahun 1952, dari total 15 ketua umum PSSI yang pernah menjabat, 8 diantaranya mempunyai latar belakang di bidang politik dan 7 lainnya berasal dari background militer. Dominasi militer dalam kepemimpinan PSSI sendiri tidak terlepas dari besarnya pengaruh tentara dalam politik Indonesia, terutama pada masa-masa setelah kemerdekaan hingga era Orde Baru. Nah, artinya kita belum pernah memiliki satupun seorang ketua umum yang benar-benar berasal dari masyarakat sipil. Dengan kata lain, saya pikir kita bisa mengatakan kalau sepak bola di Indonesia selalu dalam pengaruh dan bayang-bayang dari politik. Di video kali ini, kita akan membahas alasan kenapa mustahil memisahkan politik dengan sepak bola Indonesia. Untuk memahami lebih jelas tentang hubungan erat antara sepak bola dan politik di Indonesia, salah satu aspek yang paling penting kita lihat adalah bagaimana bisnis sepak bola berjalan di negeri ini. Karena sebenarnya, terlepas dari seberapa populer sepak bola di Indonesia, olahraga ini tetap saja merupakan salah satu olahraga yang paling sulit untuk mendapatkan profit. Mungkin dari luar terlihat sepak bola seperti merupakan ladang bisnis yang menjanjikan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Sebagai contoh, kita bisa lihat dari klub Bali United yang merupakan satu-satunya klub yang memberikan laporan keuangan mereka ke publik. Pada tahun 2024 lalu, mereka itu mencatat kerugian lebih dari 40 miliar. Nah sekarang, jika Bali United yang memiliki basis supporter yang cukup banyak dan dikelola dengan cukup profesional saja masih mendapatkan kerugian sebanyak itu, coba kalian bayangkan klub-klub yang tidak memiliki banyak supporter, apalagi yang berada di Liga 2 atau Liga 3. Pemasukan klub yang hanya didapatkan dari sponsor dan kehadiran penonton yang terkadang bahkan tidak sesuai ekspektasi, membuat pendapatan menjadi sulit untuk menutupi biaya operasional di dalam klub. Makanya tidak heran kalau misalnya kita lihat isu-isu yang sering terjadi tentang masalah finansial seperti tunggakan gaji ataupun masalah lainnya. Dan ketika hanya sedikit orang yang mampu bertahan dalam situasi seperti ini, otomatis lingkupnya menyempit pada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan kekuatan tertentu, salah satunya elit politik. Dengan tingkat kepopuleritasan sepak bola yang tinggi, banyak tokoh politik memandang sepak bola bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan finansial, melainkan sebagai ruang untuk mendapatkan legitimasi dan memperkuat soft power, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, klub sepak bola di Indonesia juga bisa dibilang masih sangat bergantung pada pemerintah, baik dalam hal kebijakan, kemudahan perizinan, maupun aspek lainnya. Contoh yang paling sederhana aja adalah dalam hal penyewaan stadion yang kebanyakan masih dimiliki oleh Pemda, yang dimana pada praktiknya membutuhkan kedekatan dengan pemerintah agar mendapatkan harga yang lebih fleksibel. Belum lagi hal-hal yang mungkin lebih dalam seperti masih banyak klub yang didanai langsung oleh pihak yang terafiliasi oleh politik, membuat koneksi antara keduanya semakin sulit dipisahkan. Namun sebenarnya, kondisi seperti ini bukan suatu hal yang berdiri sendiri, karena jika kita tarik lebih jauh secara historis, koneksi antara politik dan sepak bola itu sudah berlangsung sejak lama, dan ini bukan cuma di Indonesia. Jika kita melihat di Eropa, pola seperti ini persis terjadi, terutama pada beberapa dekade lalu. Contoh paling jelas, kita bisa lihat dari sejarah rivalitas panjang bergengsi di dunia, yaitu El Clasico. Pertandingan Barcelona melawan Real Madrid awalnya bukan sekedar persaingan di lapangan, tetapi juga simbol benturan antara rezim Franco dan bangsa Katalan. Orang Catalonia merasa mereka bukan bagian dari Spanyol karena memiliki bahasa dan budaya sendiri, sehingga Barcelona menjadi wakil identitas dan perjuangan mereka. Di sisi lain, rezim Franco menggunakan Real Madrid sebagai alat untuk menekan gerakan separatis dari Catalonia. Selain itu,
Di Italia, kejayaan AC Milan tidak terlepas dari mantan ownernya sendiri, yaitu Silvio Berlusconi, yang juga merupakan Perdana Menteri Italia pada beberapa periode. Jadi di sini sebenarnya bukan lagi tentang ada atau tidaknya politik, tapi pertanyaan yang mungkin lebih relevan adalah apakah politik itu sendiri selalu berdampak negatif. Karena jika kita berbicara dalam konteks Indonesia, pengaruh politik seringkali diasumsikan sebagai hal negatif. Namun sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan opini-opini seperti ini juga. Karena kalau misalnya kita lihat ke belakang, terutama beberapa tahun yang lalu, masalah-masalah yang ada dalam persepak bolaan Indonesia biasanya tidak jauh dari tokoh-tokoh politik yang masuk dalam persepak bolaan tanah air. Namun di sini, menurut saya permasalahannya bukan terletak pada kontribusi politiknya, namun pada bagaimana kontribusi politik itu membentuk pondasi sepak bola kita. Di Eropa, sepak bola tidak diperlakukan oleh tokoh politik semata-mata sebagai alat untuk meraih dukungan populisme jangka pendek, tetapi juga sebagai aspek penting dalam budaya mereka. Dalam hal ini, mereka lebih peduli dalam pengelolaan jangka panjang dengan menginvestasikan ke hal-hal yang fundamental, seperti pembinaan usia muda, pemahaman filosofi taktik, hingga fasilitas, dan semuanya diserahkan pada para ahli. Sementara itu, pada periode yang sama di Indonesia, tokoh sepak bola lokal tidak berinvestasi ke hal-hal seperti itu, melainkan hanya fokus pada pencapaian jangka pendek saja. Hasilnya, sepak bola kita mempunyai pondasi yang sangat rapuh karena tidak memiliki sistem yang jelas, yang pada akhirnya membuat sepak bola kita berantakan, mulai dari fasilitas, pembinaan usia muda, hingga yang paling memilukan seperti adanya insiden pengaturan skor yang pernah terjadi. Meskipun kita tidak bisa katakan atau mengklaim kalau semua hal negatif seperti ini dalam persepak bola Indonesia disebabkan langsung oleh tokoh politik, namun kita tidak bisa denial terkait pengaruh mereka yang besar dalam persepak bola Indonesia, yang pada akhirnya membentuk budaya atau kebiasaan mindset instan ini dalam pengelolaan sepak bola Indonesia. Akibatnya, warisan dari budaya tersebut masih terlihat jelas pada klub lokal yang seringkali memilih prioritas jangka pendek seperti mendatangkan pemain dengan gaji fantastis dibandingkan membina pemain muda mereka dengan fasilitas yang lebih optimal. Bahkan kalau kita menilai secara objektif, hal ini juga berdampak pada penonton yang kebanyakan dari mereka itu hanya mau hasil yang instan tanpa benar-benar berpikir jangka panjang apa yang sebenarnya harus dioptimalkan. Misalnya, kita sering melihat supporter klub lokal yang tiap musim menginginkan pelatih dan pemain asing baru, atau hal-hal seperti permintaan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia, semuanya diujarakan agar mendapatkan hasil yang cepat. Padahal investasi jangka panjang seperti pembinaan pemain muda yang lebih profesional dan juga pembuatan fasilitas yang mendukung merupakan hal-hal yang paling fundamental untuk perkembangan sepak bola lokal ke depan. Karena seperti yang tadi kita bahas, begitulah cara sepak bola di Eropa bisa menjadi pusat persepak bola dunia seperti yang kita kenal sekarang. Di sini, saya tidak mengatakan kita tidak boleh melakukan praktik jangka pendek seperti mengandalkan pemain naturalisasi atau pemain diaspora layaknya yang kita lakukan akhir-akhir ini. Poinnya bukan di situ. Namun lebih kepada bagaimana kita bisa menghasilkan bintang yang tidak hanya merepresentasikan darah Indonesia, tetapi juga tanah Indonesia sendiri sebagai tempat yang layak bagi pemain sepak bola itu dilahirkan. Mungkin kita tidak bisa menghilangkan kontribusi politik di sepak bola pada negeri ini. Namun bagaimana fokus kontribusi politik tersebut berubah merupakan suatu hal yang sangat penting. Dengan mengetahui seberapa dekat, kontroversial, dan bahkan pentingnya politik bagi persepak bolaan Indonesia, satu-satunya hal yang mungkin paling berharga yang kita bisa lakukan sebagai supporter adalah bagaimana kita mengawal perkembangannya agar tidak terhenti pada hasil di esok hari aja, melainkan hasil yang kita bisa nikmatin dalam jangka panjang.